Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Rihayati dari kelas 5C jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Untuk memenuhi tugas terstruktur praktek ibadah kelompok 60. Selamat menyimak. Zakat tumbuh dan bertambah dan juga berkah, bersih, suci, subur. Pengertian zakat. Zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak. Zakat menurut istilah agama Islam ialah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Artinya, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu. An-Nisa ayat 77. Benda yang wajib dizakati. 1. Binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Keterangannya yaitu ijma. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Memiliki yang sempurna, 4. Cukup 1 nisab, 5. Sampai 1 tahun lamanya dipunyai, 6. Digembalakan di rumput yang mubah, 2. Emas dan perak. Barang tambang yang lain tidak wajib dizakati. Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib zakat ialah 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sempurna, 4. Sampai 1 nisab, 5. Sampai 1 tahun disimpan. 3. Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, adas, dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, tanaman muda, dan sebagainya tidak wajib dizakati. Syarat bagi pemilik biji-bijian makanan yang wajib dizakati tersebut yaitu 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik yang sempurna, 4. Sampai nisabnya, 5. Biji makanan itu ditanam oleh manusia, 6. Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama. Zakat paroan sawah. Zakat hasil paroan sawah diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan sawah itu, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakan itu hanya wajib atas petani itu. Karena pada hakikatnya petanilah yang bertanam, pemilik tanah hanya mengambil sewa, dan penghasilan dari sewaan tidak wajib dizakati. Jika benih itu berasal dari yang punya tanah, maka zakat seluruh hasil sawah itu wajib dibayar oleh pemilik sawah. Karena pada hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah kerja penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dizakati. 4. Buah-buahan.
Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah-buahan yang lain tidak wajib. Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati itu adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, nisab. 5. Zakat harta perniagaan. Harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Syarat-syarat: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sepenuhnya, 4. Cukup haul, 5. Cukup nisab. Macam-macam zakat: 1. Zakat fitrah, 2. Zakat mal. Zakat fitrah: pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negara. Syarat-syarat wajib zakat fitrah: 1. Islam, 2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, 3. Dia mempunyai lebih harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Membayar fitrah sebelum waktu wajib. Di bawah ini akan diterangkan beberapa waktu dan hukum membayar fitrah pada waktunya itu. 1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai akhir penghabisan Ramadan. 2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. 3. Waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. 4. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah sholat hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. 5. Waktu haram lebih telat lagi, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Orang yang berhak menerima zakat. Penjelasan ini menurut pendapat yang 4, yaitu 1. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba, berutang, sabilillah, dan musafir. Menurut mazhab Maliki, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba, berutang, sabilillah, musafir. Menurut mazhab Hambali, fakir, miskin, amil, mualaf, hamba, berutang, sabilillah, musafir. 4. Mazhab Syafi'i, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba, berutang, dan sabilillah dan musafir. Setiap mazhab memiliki pengertiannya yang tersendiri. Orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada 5 golongan, sebagaimana penjelasannya berikut ini. 1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. 2. Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka. 3.
keturunan Rasulullah. 4. Orang dalam tanggungan yang berzakat. 5. Orang yang tidak beragama Islam karena pesan Rasulullah kepada Muaz sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata, diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya dan diberi kepada orang fakir di antara mereka atau umat Islam. Hikmah zakat. 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah atau masyarakat. 2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. 4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. 5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.